Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade di channel Arifan Project. Nah, sesuai janji saya kemarin, saya akan mereview sepatu dari brand lokal yaitu Spotex Splash terbaru tahun 2022. Nah, sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sepatu ini. Pertama, untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri kemarin saya beli di harga Rp237.000, dan untuk sepatu badminton ini sudah terbilang sangat murah ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah dengan harga segitu sepatu ini layak untuk dibeli atau tidak. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai bobot dari sepatu ini. Nah, untuk bobotnya sendiri sepatu ini cukup ringan ya, dan emang terasa sih ketika pertama kali dipegang itu bobotnya berasa ringan di tangan. Nah, untuk bobotnya sendiri dia hanya ada di 275 gram. Nah, kalau kita compare dengan sepatu Desley yang juga baru saya review kemarin, sepatu ini terasa jauh lebih ringan, dimana untuk Desley Anders Antonsen sendiri dia punya bobot di 340 gram, jadi jauh bedanya ya. Dan untuk harganya kedua sepatu ini hampir mirip-mirip lah ya, seperti itu. Kemudian kalau kita compare dengan Eagle Jet Pro putih terbaru juga, sepatu ini masih lebih ringan ya, sepatu Spotex ini, dimana untuk Jet Pro sendiri bobotnya ada di 286 gram. Jadi sepatu ini adalah sepatu teringan yang pernah saya review di channel ini dengan size yang sama, yaitu di size 42. Nah, sepatu Spotex Splash ini juga merupakan produk unggulan ya dari brand Spotex, dimana untuk produk terbaru ini baru saja resmi dirilis di Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dari sepatu ini. Nah, di bagian upper sepatu ini atau di bagian atasnya terbuat dari bahan breathable mesh yang sangat ringan dan juga terasa sangat lembut ketika dipegang. Kemudian ada bahan TPU hot melt yang mengcover sedikit bahan mesh di beberapa bagian di sepatu ini, dan sisanya terbuat dari bahan synthetic leather yang terasa sangat lentur dan agak sedikit tipis kalau kita pegang seperti ini. Nah, dengan kombinasi bahan upper seperti ini sudah pantas lah bobot dari sepatu ini terasa ringan, adem, dan juga terasa sangat lentur ketika digunakan. Nah, untuk desain uppernya sendiri terlihat keren dan juga terlihat modern ya, dengan balutan kombinasi warna yang terlihat sinkron dan juga enak dipandang mata seperti itu. Ada 3 varian warna ya, kalian bisa cek di gambar berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk lidah sepatunya masih standar, dia menggunakan lidah sepatu konvensional seperti pada sepatu-sepatu badminton pada umumnya seperti ini ya. Dan untuk finishingnya sendiri sangat rapi di bagian uppernya dan juga kelihatan berkelas, kecuali memang untuk lem antara upper dan midsole-nya yang terlihat agak kurang rapi, dimana masih ada sisa-sisa lem dan juga di beberapa bagian ada yang tidak dilem dengan sempurna. Tapi masih dalam kategori yang wajar sih menurut saya, karena memang untuk harganya sendiri sepatu ini lumayan terjangkau, jadi harap dimaklumi saja. Lanjut untuk insole-nya sendiri, dia terbuat dari bahan EVA yang lembut dan juga mampu merebound energi impact yang terjadi, dan bentuknya masih flat polos seperti ini ya. Dan untuk teksturnya juga terasa keset dan juga lengket ketika dipakai, jadi bisa menghindari slide di kaki dan juga meminimalisir resiko power loss ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian jahitan-jahitan di bagian dalamnya juga terlihat rapi, dan juga sepatu ini di sisi bagian depan area kaki dan di tumitnya juga dijahit seperti ini ya, jadi untuk meningkatkan durabilitas dari sepatu itu sendiri. Nah, kemudian untuk spons di area kaki terasa nyaman dan juga sportif ketika digunakan. Secara overall uppernya sendiri terasa sangat nyaman, lentur, adem, dan juga terasa fit di kaki. Jadi intinya enak dan mantap lah ketika digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai midsole dari sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan bahan TPR ya, yang sama seperti sepatu Flypower Kalasan 04 yang terbaru. Tapi bedanya memang di sepatu Spotex ini dia punya tekstur yang lebih empuk dan juga terasa seperti bahan pylon pada umumnya ya, dan terasa nyaman juga ketika digunakan. Nah, teknologi energy sinker juga disematkan di dalam sepatu ini yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sepatu ini ketika digunakan di dalam permainan. Nah, selanjutnya di bagian outsole dari sepatu ini sendiri terbuat dari bahan karet mentah atau raw rubber atau TPR ya, yang berlabel non marking, dan untuk gripnya sendiri lumayan oke, kecuali jika digunakan di lapangan semen halus ya, memang terasa agak sedikit kurang maksimal, apalagi kalau misalkan kondisi lapangan semennya sendiri sedikit berdebu, jadi untuk gripnya agak kurang maksimal ketika digunakan di lapangan seperti itu. Nah, kemudian untuk teknologinya sendiri dia menggunakan yang namanya
teknologi round grip yang mampu memberikan support maksimal pada pergerakan kalian seperti itu. Nah, di bagian midfoot area memiliki tekstur yang lebih kaku yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas pada sepatu ini, dan untuk gripnya sendiri sih lumayan tebal dengan kombinasi pattern seperti ini ya. Nah, jadi sudah teman-teman mengenai detailing dari sepatu ini. Secara overall sepatu ini menurut saya layak dibeli dengan harga Rp237.000 tadi. Kelebihan dari sepatu ini selain harganya yang sangat terjangkau adalah antara lain, pertama, feeling sepatunya sangat ringan, nyaman dan juga adem, dan paling penting sepatu ini sangat lentur ketika digunakan. Jadi buat kalian pencinta sepatu lentur, ketika menggunakan sepatu ini pasti enak banget, dan juga kaki berasa enteng ketika digerakkan karena memang berasa nggak pakai sepatu seperti itu. Dan kemudian selanjutnya adalah kombinasi insole, kemudian midsole dan outsole-nya terbilang cukup bagus dan juga mampu memberikan support terhadap pergerakan kalian ketika bermain menggunakan sepatu ini seperti itu. Dan kemudian untuk kelebihan selanjutnya atau yang terakhir itu adalah desain dan juga kombinasi warna sepatu ini tidak mengecewakan dan juga terlihat seperti sepatu-sepatu di harga 500 ribuan lah ya. Dan untuk looknya sendiri memang kelihatan keren seperti itu. Jadi nggak kelihatan sepatu ini punya harga di bawah 300.000 seperti itu. Nah, kemudian untuk kekurangan dari sepatu ini antara lain pertama yaitu bahan sintetik leathernya agak sedikit tipis ya, dan untuk kualitas lem-lemannya agak sedikit kurang rapi, dan terakhir untuk konstruksi outsole-nya sendiri juga kurang bagus, dimana terlihat tidak rata seperti ini. Dan ini menurut saya lumayan mengganggu kenyamanan kaki kalian seperti itu. Tapi back again, ini harganya lumayan terjangkau, jadi harusnya kalian maklum dengan beberapa kekurangan yang ada di dalam sepatu ini. Nah, sisanya tidak ada yang bisa dikomplain dari sepatu ini. Dan untuk size sendiri, saya biasanya memakai size yang 42 ya, dengan panjang 26 cm. Dan sepatu ini juga punya spek yang sama, yaitu size 42 dengan panjang 26 cm. Tapi ketika dipakai, sepatu ini terasa agak sedikit kurang nyaman dan agak sedikit kekecilan. Jadi menurut saya buat kalian yang sudah biasa pakai size 26 mungkin bisa dinaikin 1 atau setengah size ya buat kalian yang pengen coba sepatu ini seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, sepatu ini juga dijual ya. Kalau misalkan kalian pengen beli size 42, kalian bisa kunjungi langsung link Tokopedia yang ada di deskripsi. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.